Shalom Bapak Ibu semua, selamat bertemu di khotbah Minggu 24 Oktober 2021 bersama saya Penatua Heri Kristanto, masih di suasana bulan keluarga tahun 2021. Sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih berkenan menyertai kami di dalam kami mengadakan ibadah pada minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan bimbing kami dalam kami akan menerima firman-Mu. Kami akan merenungkannya dan akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memeriksakan diri ke dokter tentu berharap memperoleh kesembuhan setelahnya. Namun kadang-kadang pasien kerap menutupi tentang riwayat penyakit atau hal-hal lain yang ditanyakan oleh dokter. Misalnya, apakah Bapak Ibu merokok? Apakah Bapak Ibu rajin olahraga? Apakah Bapak Ibu memiliki riwayat tekanan darah tinggi? Apakah Bapak atau Ibu rutin mengkonsumsi obat? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seringkali pasien enggan untuk memberikan informasi secara terbuka. Padahal jawaban pasien sangat mempengaruhi diagnosa dokter tentang penyakit yang sedang dialami. Diagnosa yang tepat sasaran tentu akan berpengaruh pada proses penyembuhan. Jika pasien jujur atas apa yang ia alami, bagaimana ia dapat memperoleh kesembuhan? Jika ia tidak jujur, jika ia jujur, pasti kesembuhan
yang diharapkannya akan segera dia terima. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita datang ke dokter dan ingin sembuh, maka kita harus berani jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada dokter. Kita mesti berani untuk mengakui kelemahan tubuh kita, kebiasaan kita, dan bahkan berani menerima berbagai konsekuensi dan hasil diagnosa yang dokter lakukan. Jika kita telah melakukan itu semua, berarti kita telah mewujudkan keyakinan kita dan untuk sembuh dengan pertolongan Tuhan tentunya. Hal yang sama berlaku pada luka yang kita miliki. Namun, luka tersebut tidak terlihat oleh mata kita. Luka itu adalah luka batin. Sebagai makhluk yang rapuh, kita juga tidak kebal terhadap luka. Kita sangat mungkin terluka, baik kita menyadari luka itu atau tidak. Bahkan, kita juga dapat melukai sesama kita, baik itu kita sadari atau tidak. Kita sengaja maupun tidak. Luka yang tersimpan dalam diri kita dapat menjadi racun yang membuat kita sulit untuk hidup dengan tenang. Maka kita perlu menyadari kerapuhan kita, luka yang ada dalam diri kita, dan memohon pertolongan Tuhan agar kita memperoleh kesembuhan. Jemaat Tuhan, pada hari ini kita belajar pada pengalaman hidup Bartimius. Bartimius adalah seorang pengemis yang buta. Namun ia memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias. Ia menyebut Yesus dengan sebutan Yesus anak Daud. Tentu sapaan yang tidak lazim, sebab kebanyakan orang menyebut Yesus dengan sapaan Yesus dari Nazaret. Sapaan itu menunjukkan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab sebutan itu, anak Daud, merujuk pada Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Dengan keyakinan itu, Bartimius memohon agar Yesus mengasihaninya. Ia berharap mendapat rahmat Allah. Ia percaya Yesus adalah Mesias dan sanggup untuk menyembuhkannya. Mata Bartimius memang tidak dapat melihat, tetapi mata rohaninya memiliki kepekaan untuk dapat melihat siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Dengan keyakinan itu, ia berseru untuk menarik perhatian Yesus agar ia mengasihaninya. Usaha dan keyakinan Bartimius ini tidak berjalan dengan lancar. Ia berjumpa dengan hambatan-hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisiknya. Bartimius tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Ia hanya berpedoman pada suara-suara orang banyak di sekelilingnya. Ia juga tidak dapat mendekat pada Yesus. Hal itu tentu sulit ia lakukan, terlebih di tengah kerumunan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi yang bisa ia lakukan hanyalah berseru, berteriak. Dalam Alkitab bahasa Jawa disebutkan bahwa Bartimius nguwuh-nguwuh, yang artinya menangis dengan suara keras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teriakan, seruan dan tangisannya itu ternyata membuat orang-orang yang ada di sekitarnya tidak suka. Nah, inilah hambatan yang kedua yang ia hadapi. Orang banyak memandang apa yang dilakukan Bartimius sebagai sebuah gangguan. Di dalam ayat yang ke-48 tadi menyebutkan bahwa banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Alkitab Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya dengan lebih lugas yang demikian. Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Menariknya di sini, semakin Bartimius diminta untuk diam, maka semakin keras ia berseru kepada Yesus. Kegigihan Bartimius menjadikan Yesus memperhatikannya. Jika orang banyak memarahi Bartimius, Yesus justru menyambutnya dengan keramahan. Bartimius memang tidak dapat mendekat kepada Yesus, namun Yesuslah yang mencarinya. Ia mengutus orang untuk memanggil Bartimius. Bartimius mendapatkan dukungan dari utusan Yesus yang berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Kita dapat membayangkan para utusan Yesus ini menolongnya berdiri dan menuntunnya untuk bertemu dengan Yesus. Bartimius menghadap Yesus sebagai pribadi yang mengaku keterbatasannya. Ia menanggalkan jubahnya, tanda bahwa ia datang ke hadapan Yesus dengan kesungguhan hatinya untuk mendapatkan kesembuhan. Sikap batin Bartimius nampaknya memesona Yesus, sehingga ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartimius meminta sesuatu yang membuktikan imannya. Ia meminta sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Ia meminta supaya dapat melihat. Permintaan Bartimius menjadikan tanda-tanda kehadiran Allah terjadi, seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 5, yaitu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tindakan Bartimius menunjukkan keteguhan hati dalam berusaha untuk memperoleh kesembuhan. Ia gigih dalam menghadapi rintangan yang ada. Ia tidak melihat hambatan sebagai sebuah titik yang mengakhiri segala harapan. Ia masih dapat melihat harapan itu ada pada Yesus. Keyakinan Bartimius sekaligus menunjukkan bahwa ia cukup mengenal keberadaan dirinya di hadapan Allah dengan amat baik. Pengenalan atau kesadaran diri itu menjadikannya berani mengatasi segala rintangan dan berani pula menggantungkan dirinya pada Yesus. Jemaat yang terkasih, mengenal diri akan menolong kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Apapun yang kita hadapi, kita diajak untuk menyadari bahwa kita bisa saja terluka karena pengalaman masa lalu, ataupun perlakuan buruk orang lain pada masa kini, atau perasaan tidak dianggap ada, atau kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, dan sebagainya. Mengakui ini semua akan memudahkan kita untuk memperoleh kesembuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tema khotbah minggu ini, "Aku pasti sembuh," mengandung suatu kesadaran bahwa ada yang tidak beres dalam diri kita, sekaligus keyakinan bahwa ketidakberesan itu dapat dibereskan dengan pertolongan Tuhan, Sang Penyembuh. Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda di tengah-tengah kami. Ketika kami lemah,
kehilangan pengharapan, dan di saat kami mengalami suatu perkara yang menimpa beban hidup kami, kadang kami tidak jujur kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau. Terkadang kami justru malah lari mengandalkan kekuatan kami dan tidak lari di bawah kaki salib-Mu. Seperti Bartimius yang tidak melihat Tuhan, namun keyakinannya akan kuasa Tuhan Yesus kiranya menjadikan kami menjadi lebih kuat di dalam kami mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang Engkau ajarkan. Dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering lalai meninggalkan Engkau. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.